Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat. Hari ini kita akan belajar yaitu tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1. Nah, sebelum kalian belajar, kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya, dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anak, kita mulai belajarnya yaitu tentang tema 3 subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Nah, jika kita melihat lingkungan di malam hari, cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan menemukan lampu-lampu di rumah dapat menyala? Nah, di sini ada wacana yaitu tentang listrik mengubah wajah dunia. Kita telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan sangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini arus listrik adalah gelombang elektromagnetik arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, proses ini kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Nah, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik, dan arus listrik juga disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Nah, rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah, untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Nah, rangkaian listrik di dalam rumah ini dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Nah, ini contohnya adalah rangkaian seri lampu seri, dan ini rangkaian paralel. Contoh rangkaian seri dan kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Nah, perhatikan di sini ada beberapa paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis pada paragraf 1 itu? Jadi topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis yaitu adalah bahwa Michael Faraday sang penemu arus listrik. Sedangkan pada paragraf keduanya, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Jadi arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara, dan gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Nah, di sini bahwa arus listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima.
Nah, dari gardu ini kemudian arus listrik disalurkan menuju rumah, penduduk, dan berbagai tempat lainnya. Kemudian di sini ada paragraf 3. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Nah, arus listrik yang di rumah kemudian disalurkan lagi melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding. Kemudian, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke rumah warga? Untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik dan antaranya yaitu untuk televisi, kipas angin, dan kulkas. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perbedaan rangkaian listrik seri dengan paralel? Nah, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sementara rangkaian paralel yaitu disusun berderet. Nah, ini ya. Nanti kemudian untuk paragraf keempatnya yaitu menyimpulkan. Ya, apa kesimpulan dari tes tersebut? Silakan nanti kalian simpulkan ya. Kalian perhatikan nomor 1 ini adalah baterai sebagai penyuplai listrik. Kemudian yang nomor 2 ini adalah lampu, yaitu untuk memunculkan cahaya. Kemudian yang di sini 3 yaitu logam penghantar, yaitu untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Dan yang nomor 4 ini adalah saklar, yaitu untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke lampu sehingga lampu pada senter bisa nyala ataupun mati. Nah, itu ya komponen-komponennya. Kemudian lihat di sini juga nanti ada gambar ya. Ini adalah gambar ya dari senter atau rangkaian untuk membuat supaya komponen-komponen itu menyatu dan menyala ya. Kemudian juga ini juga sama ya, ini adalah rangkaian listrik ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan di sini. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Nah, jadi lempengan logam di sini berperan sebagai konduktor. Lampu akan menyala apabila lempengan logam lampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Nah, pada senter ini lempengan logam memiliki saklar dan posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan yang kedua, yaitu apakah komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah. Nah, jadi komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut adalah kabel tembaga, dan rangkaian lampu rumah menggunakan kabel tembaga sebagai tempat aliran arus listrik ya. Nah, itu jawabannya. Kemudian di sini rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris, dan arus yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Nah, rangkaian seri lampu biasanya terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Nah, di sini nanti silakan kalian jawab ya pertanyaannya. Nah, di sini ada nama bahan alat ya. Nanti kalian bisa jawab. Misalnya tadi sudah kita ketahui contohnya baterai ya, itu sebagai sumber arus listriknya. Kemudian ada kabel dan sebagainya ya.
Nah, juga ini fungsinya nanti kalian bisa jawab. Nah, anak-anak sekalian, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting ya. Dan listrik ini sangat mempengaruhi terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Nah, di sini perhatikan ya, ada gambarnya. Nah, ini gambar ini adalah menunjukkan dua buah gambar ya. Yang ini perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Di sini sebelum ada listrik berarti malam hari ini akan gelap, kemudian juga sulit untuk beraktivitas di malam hari, dan juga pada waktu itu belum tersedia banyak alat elektronik. Juga kegiatan ekonomi penduduknya itu bersifat konvensional. Kemudian sedangkan setelah ada listrik, malam hari sangat terang ya, beraktivitas dapat dilakukan pada malam hari. Kemudian banyak tersedia alat-alat elektronik yang mudah untuk dalam aktivitas sehari-harinya. Kemudian juga mobilitas penduduk berjalan cepat. Nah, sekarang nanti kalian isi kembali ya pertanyaannya tadi, perbedaan antara sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Nah, di sini perhatikan ya, ada pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, sebelum ada listrik ya, kemudian di sini nanti ada setrika arang ya, setrika arang. Kemudian juga ada lampu minyak, kemudian ada sura sapu dan sebagainya. Kemudian di sini ada setrika listrik, ada lampu bohlam ya, rice cooker, ponsel, telepon dan sebagainya. Itu laporan pengamatan ya. Nah, silakan nanti kalian isi kembali ya. Anak-anak, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.